Hai, selamat datang di Ahli Gadungan, sang ahli tanpa surat-surat. Beberapa bulan terakhir terjadi sebuah kecelakaan. Kebakaran kapal feri yang disebabkan oleh kendaraan truk yang mengangkut barang berbahaya. Nah, sebenarnya bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah? Pada kesempatan ini kita akan bahas materi terkait barang berbahaya supaya kegiatan transportasi jadi lebih aman dan kita kupas tuntas mulai dari definisi sampai ke bagaimana barang ini sebaiknya ditangani. Ahli Gadungan akan bahas detail definisi dari barang berbahaya, tetapi perlu dicatat, yang saya jelaskan ini adalah barang berbahaya yang statusnya sedang dalam proses pengangkutan. Menurut ketentuan United Nations Recommendation on the Transport of Dangerous Goods, yang dikatakan barang berbahaya adalah barang-barang yang pada saat proses pengangkutan bisa membahayakan terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, atau properti. Nah, tetapi kalau kita hanya mendefinisikan barang berbahaya ke dalam 4 kategori bahaya itu saja, pasti akan jadi perdebatan di lapangan. Perlu indikator yang jelas, perlu nilai rujukan yang jelas untuk bisa membedakan mana barang berbahaya atau bukan. Nah, tips dari Ahli Gadungan kali ini, saya biasanya menggunakan 3 langkah simpel ini untuk menentukan apakah barang tersebut masuk ke dalam golongan barang berbahaya atau tidak. Sehingga akan jelas nanti, barang ini masuk barang berbahaya atau tidak, masuk barang yang perlu ditangani secara khusus atau tidak. Untuk menentukan sebuah barang masuk ke dalam barang berbahaya atau tidak, kita bisa lakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita cek dalam aturan UNRTDG atau dalam ketentuan UN Regulation Model, itu pasti ada yang namanya Dangerous Goods List atau daftar barang berbahaya. Kalau teman-teman semua ini pakai buku ADR, maka daftar tersebut ada di ADR volume 1 subchapter 3.2. Di sana ada daftar barang berbahaya sekitar 3.500 nama. Atau kalau menggunakan IMDG Code, itu bisa dilihat di IMDG Code volume 2 subchapter 3.2 juga sama. Di situ ada daftar barang berbahaya. Nah, daftar ini kita gunakan untuk menentukan apakah barang yang kita angkut itu masuk ke dalam golongan barang berbahaya atau bukan. Cara gampangnya tinggal lihat aja nama barangnya apa. Terus kita cek di daftar, ada nggak? Kalau ternyata barang yang akan kita angkut ada di dalam daftar, maka sudah jelas bahwa barang tersebut masuk ke dalam golongan barang berbahaya. Itu langkah yang pertama atau metode pertama yang bisa teman-teman lakukan. Kalau ternyata teman-teman bingung dalam menentukan nama, teman-teman bisa pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan melihat apakah barang yang akan teman-teman angkut ini masuk ke dalam salah satu dari 9 klasifikasi barang berbahaya. Karena secara aturan, ketika sebuah barang masuk ke dalam salah satu dari 9 klasifikasi barang berbahaya, maka barang tersebut masuk atau dapat digolongkan menjadi barang yang dianggap sebagai barang berbahaya. Nah, 9 kelas ini akan kita bahas nanti ya, di seri-seri berikutnya akan kita bahas detail satu persatu, tapi di sini akan saya sebutkan terlebih dahulu. Jadi tanyakan ketika kita mau akan mengangkut barang, kita cek apakah dia masuk ke dalam salah satu dari 9 sifat ini. Nah, sifatnya adalah yang pertama eksplosif. Kalau barang itu masuk golongannya eksplosif, berarti dia barang berbahaya. Yang kedua ada gas. Kalau dia gas, berarti dia masuk golongan barang berbahaya. Atau flammable liquid, atau flammable solid, atau oksidator dan peroksida organik, atau
toxic dan infectious substance, radioaktif, korosif, dan miscellaneous. Ketika barang tersebut masuk ke dalam salah satu dari 9 sifat tadi, yang nanti di seri berikutnya kita akan bahas ya detailnya atau ambang batas dari setiap kelas ini seperti apa. Ketika barang tersebut tadi masuk ke dalam 9 kelas barang berbahaya tadi, maka otomatis barang tersebut dapat kita golongkan sebagai barang berbahaya. Dan kalau teman-teman masih bingung juga, atau misalkan ternyata ada barang yang ternyata setelah kita cek dari 9 kelas tadi itu tidak ada satupun yang kita anggap masuk atau memenuhi, tapi kok secara umum di Indonesia itu dianggap sebagai barang berbahaya, maka kita harus cek hal yang ketiga ini, yaitu cek peraturan yang berlaku saat ini, baik itu peraturan dari KLHK atau peraturan dari Kementerian Perhubungan. Kita cek karena ada beberapa barang yang sebenarnya secara parameter menurut ketentuan UNRTDG itu nggak masuk ke dalam golongan barang berbahaya, tetapi ada aturan lokal atau aturan lain yang menyebabkan barang tersebut akhirnya masuk ke dalam golongan barang berbahaya. Saya kasih spillnya sedikit ya. Peraturannya itu ada PP 22 tahun 2021, ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 tahun 2019, ada PM 16 tahun 2021, dan banyak lagi peraturan lain yang terkait masalah barang berbahaya. Ketika barang itu menjadi subjek dari aturan-aturan tersebut, maka sekalipun tidak teridentifikasi menurut klasifikasi barang berbahaya, barang tersebut tetap dianggap sebagai barang berbahaya. Nah, next video kita akan bahas lebih detail terkait masalah barang berbahaya ini, tapi paling enggak saya recap ya. Teman-teman harus ingat barang berbahaya itu apa? Barang berbahaya itu adalah barang-barang yang membahayakan kesehatan, keselamatan, lingkungan, atau properti yang kita bisa identifikasi lewat 3 cara. Yang pertama, melalui cek namanya melalui Dangerous Goods List. Ya. Yang kedua, kita lihat parameter-parameternya apakah memenuhi dari 9 kelas barang berbahaya yang saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, apakah barang tersebut menjadi subjek dalam peraturan yang berlaku. Jadi sekian dulu. Tunggu seri kita berikutnya. Kita akan bahas lebih detail terkait masalah barang berbahaya ini. Nanti bagaimana cara identifikasinya, bagaimana cara packingnya, bagaimana cara marking labelingnya, bagaimana cara buat dokumennya, dan bagaimana cara handlingnya. Sekian dulu dari Ahli Gadungan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.